Tapi sebisa mungkin jenengan itu memiliki cita-cita di situ. Aku kudu jadi salah satu tulang punggung kuatnya Hadhil Jamiyah. Masing-masing harus seperti itu. Artinya jenengan akan maksimal di setiap posnya. Misalnya yang di NU online, ketika jenengan punya jiwa itu, maka jenengan akan maksimal di situ. Ketika jenengan berada di Tanfidiyah misalnya, sekecil apapun, setidak muktabar apapun, di dompet ada uang 1 juta, ada uang 1 juta dari beberapa pecahan mata uang 100.000, 50.000 sampai yang terkecil, katakan 500 sampai 1.000 lah, 1.500 ada di situ. Semuanya ini ada tugasnya untuk mencapai 1 juta. Tapi kadang-kadang yang 500 itu tidak terlihat. Padahal ini penting sekali. Ini hilang 500 rupiah toh, 1 juta ini kurang, Pak. 1 juta ini kurang. Artinya jangan kemudian kecil hati karena melihat atau merasa misalnya, aku ya gak disawang, aku gak diregani. Lah buat apa NU ngergani kita ini? Buat apa? NU ngergani awake dhewe itu kanggo NU ditaksis oleh para muassis, didirikan oleh para muassis untuk menjamin keselamatan kita fil akhirah. Gak ada hubungannya dengan urusan di dunia sebetulnya. Artinya awakmu aja njaluk bayaran nang kene lho. Aku kesel-kesel kanggo NU koyo ngene kok itu emek ngene tok. Wong kok panggah gak ngergani aku sendiri kok panggah kaya. Aku kesel lho. Berarti Anda berangkat dari garis start yang salah. Cilik hatimu, nelongsomu, ngasulomu, ketika keringat kamu keluar, ketika darah kamu muncul, itu menunjukkan Anda berangkat dari tempat yang salah. Nah, ketulusan kita itu harus bergerak ke situ. NU itu banyak jamiah tulus loh, Pak. NU itu banyak jamiah ketulusan. Banyak NU ngomong. Akhirnya NU gede bergombian bahasin. Loh, iya saya yang sudah. Jangan dikira NU ini bisa eksis sampai hari ini, besar sampai hari ini, karena kemudian dia berhasil dari universitas. Misalnya siapa bikin sekolahan apa, bikin rumah sakit apa. Tidak. NU eksis sampai detik ini karena kita masih memiliki para masyayikh yang selalu istiqomah akan wadifahnya di setiap madhabnya. Makanya saya tadi kemarin ngomong, keberlangsungan NU sangat terkait atau sangat bergantung dengan keberlangsungan pondok pesantrennya. Selama beliau-beliau yang sepuh-sepuh para masyayikh itu kemudian masih istiqomah dengan wadifahnya, mulang santri, mendidik santri, mencetak ribuan bahkan puluhan ribu, ratusan ribu santri untuk kemudian dijadikan pribadi-pribadi yang muktabar. Selama itu pula NU sulit untuk kemudian kita tidak usah terlalu bernostalgia dengan masa manis masa lalu. Nyapo buat apa? Ya sudah, kita hanya cukup mengatas saja betapa luar biasanya orang tua kita. Ya sudah. Toh kita ya tahu, aba'ukum khayrun min abnaikum ila yaumil qiyamah. Artinya generasi masa lalu pasti akan lebih baik. Tapi apakah kemudian kita tidak boleh punya karya untuk kita tinggalkan pada anak-anak? Ya boleh. Boleh, harus. Sampai anak putu Nabi nelongso, mbahku biar mek ngono-ngono kuya. Salahmu dhewe mbahku kok mek ngono-ngono kuya. Berarti kowe lho pikiran tenang. Kowe arep mlaku pikiran tenang. Kamu semuanya harus mikir betul. Aku mesti ngene-ngene gitu. Artinya kita harus punya karya. Makanya aku mau. Jangan hanya sekedar tabarukan. Mikir terus. Obat terus. Cair terus pikiran. Aku kudu ngene. Dalam rangka untuk membesarkan zaman. Wes toh, pokok man khodama khudima. Ketika Anda berhikmah kepada NU habis-habisan, maka NU akan mengangkat kamu tanpa pernah kamu ketahui. Mulai kapan aku biyen kok iso koyo ngene? Gak ngerti awak, ngerti awakmu dhewe mencari karep dhewe. Nek pancen awakmu pancen nek mau hikmah itu perlu. Saiki kongkon kae kon gawe. Biasa toh bocah-bocah. Banyak sekali masa-masa kita yang top-top hari ini dulu di kantor NU itu hanya melatih di unjukan, gawe kopi, gawe ini. Itu kan banyak sekali. Sopo sing nyawang, keenek sing nyawang. Wah katanya santri kan podo ae mesine pondok kongkan. Tuh gak jelas. Ora ono selimute. Ino. Tapi kan Ibnu Abbas tegas lho. Jalal tu talibah, fa'azaz tu matlu. Ya hari ini saya masih sadar. Hari ini saya masih sadar. Hari ini saya masih dalam rangka menggali semuanya, dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Tahu-tahu saya sekarang dicari banyak orang. Fa'azaz al-maqdus. Kabeh wong boleh. Aku biyen sapa sing ngelirik. Saiki anggere wong boleh.
Bukan tadi sampean kabeh. Mungkin hari ini tidak ada orang ini. Tapi ketika memang sampean itu punya karya, kemudian sampean itu memang benar-benar berkualitas. Karyamu, kualitasmu tidak akan pernah mampu untuk menyembunyikan kamu. Endi mu'alif top pun dia pengen terkenal, GN. Tapi karyanya membuat beliau tidak bisa ditutup-tutupi. Misalnya Gus Dahak misalnya, sopo wong saya terkenal ngumpul Gus Dahak, GN. Terus tekan akhirat itu. Berapa ratus kali beliau ngomong, saya nggak pengen terkenal, nggak pengen ngaji. Tapi ilmunya yang nggak bisa untuk kemudian dipaksa. Maka dari ini santri terus rada iso ngaji yo mek saja. Tapi sedikit keilmuan itu dibarengi barokah para masyarakat, dibarengi dengan barokah para sesepuh, orang tua dan lain sebagainya. Pada akhirnya kemudian ilmu ini keluar dari sarangnya. Ketika ilmu ini keluar dari sarangnya, maka pemiliknya pasti akan takut sendiri. Ra'aitul ilma sahibul karim walau waladatuhu aba'ul. Orang yang punya ilmu itu saya lihat dari Imam Syafi'i, saya lihat orangnya mesti istimewa walaupun dia terlahir dari orang biasa-biasa saja. Walaysa yazalu yafa'u ila an yu'addima amrahu qaumun kiram. Dan ilmu akan terus mengangkat pemiliknya sampai kemudian dia ini dihargai, dibutuhkan, dicari oleh orang-orang yang luar biasa. Dan saya minta kepada teman-teman yang semacam ini memang benar-benar terus matlakan dan entengan. Ojo niru aku kowe. Kowe aja niru aku. Artinya kowe aja maca angel kaya aku. Lho aku angel lho, ya pancen terus gawan bae. Nah awakmu gak oleh bulet kowe bulet gua tenan ya. Karena kamu harus benar-benar tampil, tapi ya dengan penuh kehati-hatian. Jadi ketika kamu sampai sewaktu terpeleset dan sebagainya, nek kowe sih ora apa-apa sak mau nek ngene. Nek kowe tiba gak apa-apa. Permasalahannya nalika kowe tiba, masyarakat umum akan atau bahkan orang-orang yang tidak suka dengan NU pasti akan ngeklal awakmu. Nalika ngeklal mesti kesebut lafaz kloso neng. Lagi sebut pikir. Nah iya, alun Lirboyo bisa bayar halwani misalnya. Artinya sapa lah, misalnya alun Lirboyo siapapun lah. Pasti harus mikir. Aku melakukan rada bahaya ini mereka ada Lirboyo di belakang saya. Dan kamu juga harus selalu ingat, apapun yang kamu peroleh hari ini, itu pun juga tidak lepas dari background musik. Mampu ploso, mampu Lirboyo. Min surati sohbah, ada ru'yah biwujudin ni'am illa min suyukhihim. Termasuk sekian banyak syarat kesantrian adalah selalu merasa kenikmatan apapun yang ia terima, itu pasti barokah. Aku ngomong ini gak boleh salah. Aku ngomongnya dalil ini gak boleh salah. Tapi kalau ngomong gak apa-apa salah. Sing haram salah itu Mas Reza. Haram salah. Aku untuk kafir lah. Tidak boleh salah. Kalau kita ngomong kan tidak boleh salah. Kalau aku baru ngati-ngati tenang. Tapi ngomong ya pasti tak ilingi. Siapapun teman kita yang moncer, itu pasti akan kita dukung dan selalu akan kita doakan. La takhbaru bi kasratil haliki. Kamu jangan terpengaruh karena banyak sedikitnya pengikut atau banyak sedikitnya follower. Ini termasuk metode. Kau ini ngomong nih hadis kok populer. Hati-hati tenang. Artinya kudu mau pikir hadis ini cah TK ya apa misalnya gini. Ini bahaya. Kalau sampai salah, bukan salah. Dari redaksi mudah ini tidak boleh salah kita ini. Pokoknya ini gampang terus gue salah. Semaput gue. Oke sampai mendalil Quran keliru. Wes kiamat. Aku tahu keliru. Dan saya sangat terbuka untuk diingatkan. Ya biasa aku sangat anggil jeplak. Siapa ngilingnya? Zaman semula aku masih jujur. Jadi dengan itu mau ayat itu salah. Oh iya, lah malah tahu lucu nih. Pas kejadian aku nang PWNU, pas ngaji bareng Gus Bah, aku kan budal. Karena aku ngerasa aku gak mungkin pun maju ya. Mereka kan akeh masalah nih. JW, nang PW kan akeh masalah kan, gak mungkin aku pun maju. Nang dalan aku juga film kartun. Film kartun Avatar. Dilihat bojoku. Mas, masalah Mas siapa? Mungkin jenengan makin gitu dulu namanya makili PWNU Jawa Timur. Nyapo akeh kiai-kiai. Inalis safar wahsa. Nang dalannya inalis safar kan wahsa. Wong nang dalan kan sedih loh. Wong nang dalan kan hawanya kan gak menarik dalam ini. Iya orang ya wis santai ya. Nanti kalau orang gak sebut tenan jeneng. Foto gue itu ditampilno supaya Mas Bahak keso aku. Mas Bahak wis beres kan. Nah, mau ngono tok kan aku kan ora aduh. Gus Ali dawuh. Aku sate aku semangat guys. Wis tentu aku ya sama Gus Ali dawuh. Beres. Wah aku bakal diunggah. Wes saya aku ngomong apa kan lagi bingung. Terus saya ini sak jeplak gue langsung ngomong ae. Mulai tak terusnya no Avatar.
Aku kan dulu Avatar wong hatam. Monggo bojoku dulu YouTube. Kan Avatar itu bersambung episode ngono to modelnya. Pas mari episode, aku cek ngenteni cek loading episode berikutnya. Tahu-tahu dari HP istri saya dengar ada orang dalil. Ternyata bojoku itu buka pengajian. Ono wong dalil liru. Aku kok ngomong, sopo itu? Dalil kleru, lebu YouTube apa namanya? Dalil kleru gitu. Jawaban bojoku piye? Lho niki lho, dawuh-dawuh jenengan wae. Wah, kowe ngerti kesalahan iki? Sak donya kene semua. Sebenarnya aku dhewe. Wong kuwi mek kurang tanwin tok. Ketika itu tidak ditanwin, maka man setelahnya ini akan gagal menjadi satya. Akan gagal menjadi satya. Aku sih itu sampai saya kesalahannya. Oh, ikulah aku melu di situ. Kekompakan itu penting. Kekompakan itu penting. Iya jelas ya. Tapi kok nggak menyalahkan aku ya mamang lah. Seringkali teman-teman alumni kita, teman-teman mutaharijin, mereka di pondok-pondoknya itu sudah mulai paling enggak mesti takrib ya. Fathul Qarib selesai, Fathul Mu'in selesai, bahkan ada beberapa Fathul Wahab. Engko wis tambah mahali, tambah ikna, barangkali harus diatasi kabeh. Sesekali buka farmasi. Bahasan boyong ketika harus berkhidmah kepada masyarakat, tahu-tahu dia harus kembali untuk buka Sulamut Taufik, bahkan buka Mabadi dan lain sebagainya. Ya berat kalau mereka tidak memiliki pemahaman, memiliki ketulusan, memiliki jiwa pendidik yang benar. Repot. Makanya kalau kak cekeli tenan, apa yang tadi saya sampaikan, dawuh kunu rabbaniyin ulama afuqaha. Sebisa mungkin sampean itu harus memiliki rabbani. Rabbani itu apa? Alladzi yu'allimun nas sigharal ilmi qabla kibar. Orang yang siap untuk mengajarkan hal-hal kecil sebelum kemudian mengajarkan kitab-kitab yang dahsyat, kitab-kitab yang besar. Tapi ya itu, seorang alim harus memiliki sifat hilmi, kebijaksanaan. Bijaksana itu segala-galanya. Bijaksana itu penting. Kemudian yang ngalim tenan. Oh juga ngalim tenan, panjang-panjang yang ngalim tenan. Makanya kan kemarin saya matur rasanya ta'alamu al-ilma qabla dhannin. Neng PW kan harus matur ta'alamu al-ilma qabla dhannin. Dalam Bukhari ta'alamu al-ilma qabla dhannin. Kamu harus ngaji serius, harus meningkatkan kualitas pengajianmu sebaik mungkin sebelum datangnya era para ahli prasangka. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, ad-dhon ini kenapa? Prakteknya ternyata ya pokok ngaji ya min ahlil ilmi al-muhaqqiqin al-wari'in. Kowe ngaji golek guru sing benar-benar muktabar, sing ahli tenan, qabla maji qaumin yatakallamuna bidununihim allati laisa laha mustanadun syar'iyyah. Sebelum datangnya komunitas beberapa orang yang ngaji hanya mengandalkan pikirannya saja, tanpa mustanad yang bersifat syar'i, tanpa sandaran yang bersifat syar'i. Lagi-lagi loyalitas kita atau totalitas kita untuk membangun jamiah ini memang harus benar-benar kita kedepankan, karena ketulusan itu yang akan membuahkan sebuah manfaat yang pada diri kita, keluarga kita, dan pada generasi-generasi berikutnya. Pokoknya sebagaimana orang tua kita dulu meninggalkan banyak hal untuk kita, artinya hal-hal yang baik, yang positif untuk kita. Jangan sampai kemudian kita tidak punya karya, tidak punya tinggalan sehingga untuk mirip kalau memang kita tidak mampu sekelas dengan dulu. Kalau ingin dikritik oleh Gus Bahak iki nalika nang Lasem. Dikritiknya artinya dikritik begini. Gus Kausari gak pakai cita-cita diwali. Ya enggak apa-apa ya loh. Saya iya, dari wali itu lek cara aku, dari wali itu enak saja. Jadi wali itu pokoknya kamu ngalim, ngamalno ilmumu, itu potensi jadi wali cepat. Terus dari wali itu yo akeh jalane. Jalannya akeh dari wali yo aku kudu ngalim tok. Wong alim kabeh ya berat to, Pak. Gus dadi santri sapa kabeh dadi kiai. Lagian kan wali kulli wahidihim tariqun min turuq.
Walikulli wahidihim tariqun mintur yahtaruhu fayakunu min dawasilah. Ada sekian banyak cara kita untuk kemudian memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kajulusihi bainal anami murabbiyah. Ya kita para masyayikh mesti panjang dengan ketulusan dan dengan keilmuannya yang mumpuni, dengan keikhlasannya membangun umat bahkan Nabi. Ya mestilah memiliki kedekatan yang khusus dengan Allah taala. Mesti disayang pangeran, wis mesti itu. Makanya gue kangelan golek kiai gak kopen iki kangelan. Pangerane ngopeni apa meneh wong, Pangerane ngopeni apa meneh wong. Kajulusihi bainal anami murabbiyah, menjadi murabbi. Murabbi ini bukan hanya sekedar muallim. Karena ini bertanggung jawab, zahir batin, dunia akhirat bertanggung jawab. Murabbi beliau itu memiliki kedekatan dengan Allah Taala. Wa kasratil aurat kasomi sholat, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala ben dadi kekasih pangeran. Ya iso wiridan, ya iso ngono kuwi, ya enak ngono kuwi. Artine wiridan ya mungkin ya sering tahajud, mau mujahadah. Wes lah, ulil batal kuwi, tak batal kuwi. Poso berat wis poso nyerah aku lek poso. Nyerah poso ya ampun aku. Eta, jelas. Wa ka khidmatin nas. Nah ini wakahid mati nas. Ngladeni para masyayikh itu pun sudah mampu membuat kita memiliki darajah yang cukup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngladeni tok iku awakmu ngono kuwi. Anas iku wis kaomongne to kuwi. Abdullah ibnu Mubarak ketika ditanya, "Manin nas al ulama?" Menungsa iku sapa ulama liyane al hamaj. Liyane hamaj. Lah iya to. Anas alimun wa muta'allim. Liyane kuwi hamaj. Hamaj itu gulane dhewe maknane. Awal pakai maknane. Ono semanane laler, ono semua gak bermutu lah kowe. Lho, pancen kuwi. Lho pancen. Tapi prakteknya kan memang seperti itu. Wa khidmatin nas. Wa khidmatin nas. Makane Syekh Abdul Qadir kan tegas ndawuhne. Sing jenenge khidmah, khidmatul ulama wal fuqaha was sufiyah afdalu minan nawafil. Awakmu gelem ngladeni beliau-beliau iku jauh lebih istimewa daripada kamu nglakoni ibadah-ibadah sunah-sunah liya. Positif mergo piye? Mergo khidmatul ulama iku adalah qurbatun wa i'anatun lil muslimin. Delan iku dawuh Sang Bakar Sato iku apa jenenge mu'alife anah lho. Mu'alife anah lho. Lho aku ngomong gak ngarang maksudnya lho. Itu pancen tenan. Satu sisi khidmah kita kepada para masyayikh itu adalah qurbah. Adalah sebuah alat untuk kita memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sekaligus i'anatun lil muslim. I'anatun. Pertolongan kita. Lho gitu sakniki. Bagaimana para masyayikh kita bisa mucal dengan enak, mulang dengan tenang. Lah mbah yai gak mau ewangi, gak mau khidmah. Mbah yai dadak nang pasar, mbah yai dadak macul, mbah yai dadak ngepel omahe dhewe. Mbah yai dadak jahit bajune dhewe, umbah-umbah dhewe. Kapan ngajine, kapan mulange, gembleng apa piye. Artinya awakmu berada di sana di posisi itu, mek isah-isah ning pawone mbah yai, nyapu-nyapu, ngresi sandale mbah yai. Nilai sudah. Ya anatul lil muslimin, umat sakmono akeh terselamatkan kesempatannya untuk ngaji karena ada kamu di situ. Mana sekali-kali mamang awakmu khidmah nang kene iki terus entuk apa wae. Suwe entuk sembarang kali kowe. Mana didhawuhne ambek Abdullah Al-Ahrar. Abdullah Al-Ahrar iku anu ning kibari ulama Naqsyabandiyah. Didhawuhne. Kemauan kita untuk berkhidmah itu ketika dalam diri kita memiliki bangunan mahabbah. Bangunan mahabbah. Dan bangunan mahabbah itu ya kembali pada tadi itu. Ketika mahabbah itu kan mailul qulub. Kecenderungan kita. Aku seneng mbek awakmu. Maka ada kecenderungan. Lah, atine awake dhewe al-qulub iku jubilat bi ihsani man ahsana ilaiha. Jubilat bi ihsani man ahsana ilaiha. Masing-masing dari kita ini menyukai orang karena kita tahu kebaikan-kebaikannya untuk kita. Paham? Lah ketika kita mampu membaca kebaikan masyayikh untuk kita, bahkan kebaikan ini tidak hanya bisa kita rasakan di dunia ini, bahkan tekan akhirat, maka kesiapan kita untuk berkhidmah kepada beliau mesti akan membumbung tinggi.
Lah sampean gak pati siap khidmah, berarti kamu tidak mampu melihat ihsani guru-gurumu ning awak. Iku lho masalah. Makanya kan wingi kan katon nang PWNU. Ala qadril mahabbah takunu sirayatul hal. Sesuai kadar mahabbah kita kepada para masyayikh kita, maka potensi kita memiliki pola pikiran, pergerakan, cita-cita guru-guru kita itu ya sekadar itu. Pun awakmu duwe langkah, duwe laku kaya gurumu, berarti pancen mahabbahmu nang gurumu top-topan tenan. Ya rada-rada kadang-kadang kaya gurumu, kadang-kadang kaya musuh gurumu lah ya. Lah berarti ya cintamu ya kadang-kadang ngono lho. Kerinduanmu terhadap gurumu, keinginanmu untuk mencapai darajat gurumu ya kadang-kadang. Nah iya. Ini semana-mana prinsipnya ya begitu-begitu itu saja. Makanya betapa pentingnya. Ya gue ngomong wingi, demen wong liya iku gak menarik cara agama Islam. Aku ngomong to wingi. Ana hadis marfu min riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ndawuhne, laisa min akhlaqil mu'min al-malak. Kita ini memiliki keterikatan dengan orang lain. Itu sebetulnya bukan termasuk akhlak orang iman. Maka wong iman itu kudune akhlaknya adalah fokus. Pangeran. Sampai ada tergantung dari wong liya, tapi illa fi talabil ilmi, kecuali babakan nyantri. Mergo nyantri ya agama, Pak. Nyantri ya agama. Aku wis ngomong to wingi. Ya sing cara populer wong kok ngomongnya kan al-isnad minad-din. Al-isnad minad-din. Laulal isnad laqala man sya' masya. Kan banyak yang selaras dengan itu. Misalnya kayak aku ingin nambah nopo ya nang lali aku. Oh, al-qiraah was sunnah. Al-qiraah wal ilmu. Itu Imam Sa'labi. Al-qiraah wal ilmu sunnatun ya'khudhuhal asahir anil akabir. Agama iki gamangane. Ya qiraah kan Quran, sunnah kan hadis. Agama iki kita ambil dari sesepuh-sesepuh kita untuk kemudian kita gedok tularkan kepada adik-adik kita. Artinya kita yang muda-muda ngambil dari yang sepuh, kemudian yang lebih muda dari kita mengambil dari kita. Harusnya kan begitu. Jangan sampai ada ingkito. Misalnya Quran, tidak ada yang lebih paham Al-Quran melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada yang lebih paham apa yang dikehendaki Rasulullah melebihi para sahabat. Tidak ada yang lebih paham dengan apa yang dikehendaki para sahabat melebihi para tabiin. Ila akhirih, sampai tekan gurunya awake dhewe. Harusnya kita sebagai murid adalah orang yang paling paham dengan apa yang dikehendaki dan menjadi harapan, cita-cita, langkah, tujuan, pengorbanan, perjuangan guru-guru kita. Kok sampai orang? Ya. Berarti kan ono sing ingki tok nang. Senajan awakmu duwe KTS santri Al-Falah misalnya. Mesti ono sing ingki tok ning ngono kuwi. Aku gak iso kaya guru-guruku ya. Guru-guruku kaya iya berarti mulai. Kalau makanya kan berulang kali, awake kan ngaji ya. Hikam Mbah Ibnu Athaillah kan tegas mengatakan, wa im baqiya min ahli suluk qasidun lam yasir ila maqsudihi. Kalau kamu lihat ada santri alumni kemudian belum sukses. Artinya belum sukses itu kan macam-macam. Mana sukses itu kan ya beda-beda ya. Masing-masing orang itu kan sukses itu beda-beda. Tapi yang paling bagus adalah sukses itu adalah menjadi sosok atau memiliki menjadi orang yang memiliki perilaku sing zahire iku mesti mardiyun indallah subhanahu wa taala. Iku sukses cara awake dhewe. Cara dia sukses ngono kuwi. Sukses kok gak tabungane piro, lemahe pirang hektar. Kan gak begitu kalau kita. Ya oke, tapi ya penting tabungane. Tahu sesuatu gak itu. Lah jika adunya masukul akhirah. Kowe ora gagah ora iso khidmah kowe. Lho positif kowe. Kowe ora gagah ora iso khidmah kowe. Kowe mau rene dalam rangka khidmah NU to. Lalu yang duwe sangu tekan kene piye carane? Tekan tol pecat wong. Lah iya positif. Ya artinya harus ada juga. Ketika kamu melihat ada beberapa alumni kok belum mampu berjuang, kung penak donyane, akhirnya gak gambar, keluargane muskilat. Fal ya'lam anna mujiba hajbihi i'tiradun khamirun qalbahu ala ba'di syuyukhihi fi ba'dil awqat. Perlu kita ketahui, perlu kita sadari, dan dia juga harus ikut sadar bahasanya kenapa dia belum berhasil, dia belum sukses, pasti karena anna mujibah hajbihi i'tiradun khamirun qalbahu ala ba'di syuyukhihi fi ba'dil awqat. Karena pasti ada masalah dia dengan gurunya. Fi ba'di syuyukhihi. Kan guru mungkin akeh ya. Guru kan ora mungkin tok. Guru kan pasti akeh. Ana sing guru urusane kan 5 babi, mundak maneh. Guru kan akeh ya. Mungkin ana siji loro sing gelo. Lah.
Imam Bukhari ku ribuan guru nih, tidak ada satu pun yang beliau lupakan. Lah kowe gurumu mek 3 4. Ngono lali ambek guru sing lawas. Ngono kan duwe karya kaya Imam Bukhari, pratel kowe. Lah, gitu. Kenapa orang dulu itu super sukses? Karena ikatan dengan gurunya luar biasa. Ngomong Imam Bukhari misalnya. Lamun toh Imam Bukhari mbiyen gak cetok Syekh Muhammad Ibnul Hasan, awake dhewe sampai kiamat gak ndelok kitab Bukhari. Lah ya positif toh. Lamun toh Imam Bukhari dengan segala kecerdasannya, kemudian mantep aku kudu belajar ilmu yang beliau sukai kala itu adalah fikih. Walaupun pada akhirnya beliau adalah termasuk mutafaqih. Walaupun beliau pada akhirnya termasuk faqih, ya maklum Imam Bukhari akhirnya kan Jami'ul Funun beliau kuasai dengan baik ya pada akhirnya. Tapi ketika proses dasar, ketika beliau sudah memahami ilmu-ilmu dasar, sowan guru nih Mbah Yai, kula niku saya ini ngaos teng pundi, ngaji nopo? Saya ini harusnya ngaji apa setelah ini? Kemudian diarahkan, kowe ndelok bakatmu hadis. Hadis yang ngaji hadis. Kalau pengen fikih wis hadis. Hadis. Lamun tuh gak cetok. Orang terus mau kodein duwe penemu dhewe wis pokoke aku pengen iki lakoni, tanpa matur gurunya. Gak ketemu kita Bukhari itu. Lah iya kan. Positif. Betapa pentingnya mangkane. Ya Allah, bahkan Nabi kan dawuh nih. Man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maula. Siapapun yang pernah mengajari kita satu ayat saja, satu ayat tok min kitabillah dari Al-Qur'an, maka dia sudah layak menjadi tuan kita. Maka sudah layak menjadikan kita sebagai budaknya. La yanbaghi lahu ayyakhdhulahu wa la yasta'sir alaih. Tidak layak seorang budak untuk kemudian meremehkan tuannya, dan juga tidak layak seorang budak memiliki penemu sendiri, memiliki angan-angan sendiri tanpa pernah murojaah, tanpa pernah istiqsar. Kan maknanya dewe. Istiqsar itu kan merasa mandiri. Istiqsar itu pokoknya aku iso. Aku beres ya. Lah Imam Syafi'i dawuh piye? Tegas Imam Syafi'i dawuh. Sial-siale guru namanya. Sial-siale guru itu duwe murid ngerasa luwih pinter dengan guru iki. Sial, iki sial guru ne wae murid. Sial guru ne kok duwe murid model kaya ngono kuwi ora ya. Lek Imam Ghazali sial-siale guru itu duwe murid bakhil. Wis pasti. Wis sak karepe dhewe bakhil pisan, sempurna siale gurune. Kowe nalika ngaji misalnya pertama kali ngaji mbek sapa misalnya, melu pengajian sapa? Misalnya kayak TV NO misalnya atau NO channel misalnya atau apapun misalnya. Iki kiai kena cekeli apa ora? Iku gampang ditenane. Pokok selama dia mulai ngomong, ini kalau kata guru saya. Ini kalau kata guru saya. Ini kalau kata guru saya, beres. Iki nek cowok aku masalah. Awal dia kan mau bahas kan? Tadi kan bahas betapa luar biasanya hari ini orang kayak misalnya sekelas kayak Gus Bahak. Pernah nggak Gus Bahak ngomong itu? Kalau menurut saya nggak pernah. Gus Bahak kalau nggak ngutip kitab pasti ngomong Syekhina Mbah Maimun dawuh begini, Syekhina Mbah Yai Ubab dawuh begini, Syekhina Mbah Yai Najih dawuh begini. Guru itu masa bapakku yang ngono kuwi iki cara Kiai Jazuli ngene, cara Mbah Gawi ngene, cara Mbah Dalhar ngene. Ya Bu, murid di sono kuwi ya piye? Cara aku apa? Kaku derkuku apa? Kaku Lah iya. Ya ini untuk kemudian menjadikan beliau-beliau tidak pernah ingkitok dengan guru-gurunya. Ketika adamul ingkitok ini terjadi, maka potensi untuk kemudian terus wisal bahkan di Nabi itu ada. Lalu mulai gaya acara DW. Ya sudah. Mana kamu ini ngomong kan? Kelemahan kita hari ini yang paling rumit, atau masalah kita hari ini, muskilah kita hari ini yang paling rumit itu adalah kita ini masih gini-gini aja, ngaji kita masih sangat terbatas, ketololan kita sudah di atas rata-rata. Gobloknya dia kan harus kebacot. Belum lagi kesalahan-kesalahan yang nyolok yang sudah kita lakukan, sudah sangat banyak sekali. Sedangkan para masyayikh kita sudah menginjak sepuh, bahkan sebagian banyak sudah kabundut.
Padahal dia orang ngalim blas, padahal dia orang iso blas terus. Padahal kita masih semalas ini, sebodoh ini. Beliau-beliau sudah mangkat, kan masalah. Makanya aku ingin ngomong, la ya'ti 'alaikum zaman illa wa huwa asyaru mimma kana qabla. Tidak ada generasi berikutnya itu lebih baik, mesti lebih buruk. Bukan faktor apa-apa. Walakin ulama hukum wa fuqaha hukum yadhhab. Karena para masyayikh kalian, ulama-ulama panjenengan, habaib-habaib panjenengan sing ngalim-ngalim, ulama-ulama jenengan sing ngalim-ngalim, sing muktabar, ahli fikih panjenengan, semuanya sudah pulang. Semua ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa la tajiduna minhum khalafa. Khalaf ini beda dengan khalaf. Khalaf itu mesti konotasinya buruk. Misalnya pada kabeh ning Quran apa? Khalfun adaus shalah misalnya. Khalfun adaus shalah, konotasinya mesti buruk. Kalau khalaf itu adalah pengganti yang selayak, pengganti yang baik, pengganti yang tipis-tipis lah, coro kurangnya orang temen-temen lah. Lah ide jajal sampai masa ide. Kita dibanding masa kita ya tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya sama sekali. Kadoan lah gampangane ngono lho. Lah tapi masa ide mau wis gak betah menggoni awake dhewe kan ya. Mengani termasuk tanggung jawab kita sebagai para khudama, sebagai para santri. Tanggung jawab kita ya harus mati-matian untuk kemudian mendoakan beliau-beliau supaya tetap sehat, paling panjang yuswa, nenggani awake dhewe ya harus seperti itu. Siapapun masayahnya. Lah saiki delon misalnya Jawa Tengah saiki sapa sing sepuh? Batim ya wis sepuh koyo ngono. Sepuh kabeh. Mana enggak sepuh? Sing tabar tenan lho ya. Sing kiai tenan lho. Lha kiai-kiai nan tok nih, maaf ya Pak, aku ya kadang-kadang ya iso masak dadi kiai. Kadang-kadang ya iso ayo masak dadi kiai yo. Wis mau juban. Wah aku biasa juban. Sobanan, wah aku duwe soban akeh ya. Artinya apa sulitnya? Seringkali kita ini tertipu dengan atribut. Kulo niku duwe paman, ampuhe gak karuan jenenge Mbah Yemi. Kulo iki duwe paman apa? Pecintanya banyak sekali. Kemudian para pecintanya mencoba memiliki atribut yang sama dengan beliau. Tanpa pernah melihat, tanpa pernah berpikir, tanpa pernah kemudian mempelajari harokah beliau, proses beliau. Lek masalah wilayah, masalah kewalian dan lain sebagainya. Qurbah min Allah Subhanahu wa taala. Iku fadlul minnah. Iku mahdul minnah min Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menjadi pembahasan kita. Tapi proses beliau mendapatkan makom itu bisa kita kejar. Orang wong para pecintanya takoi, 10 pecinta Mbah Yemi. Nggih. Songoe ndelok karamate. Siji sing ngarani Mbah Yemi wong alim tenan. Padahal ketika ngarani Mbah Yemi keramat tanpa ngarani Mbah Yemi wong alim, downgrade itu mendowngrade menurut saya. Lah iya jelas Imam Syafi'i piye lamun ulama laukanatil ulama al-amilun auliya Allah falaisat lillahi waliyun. Tapi saiki mergo tukang-tukang pidato iku mergo gak patek amal akhirnya diilangi al-amilune. Laukanatil ulama auliya Allah falaisat lillahi wali. Nah, tukang-tukang pidato itu tuh korupsi al-amilun. Padahal penting banget al-amilun itu. Positif gue. Artinya kalau beliau bukan orang alim, piye carane dadi kekasih Allah taala. Wa niyatun wa qaulun summa amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu ana sendaune latakmu. Tujuan kita saja apa yang terbersit di benak kita. Omongan kita, amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin sempurna. Atau bahkan ada yang lebih parah riwayat yang mengatakan latut balu, tidak mungkin diterima. Bagaimana kemudian kita bisa mencocokkan amaliyah kita, ubudiyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu? Bacaane piye? Mardudun latut balu. Mardudatun latut balu. Amaluhu mardudatun latut balu. Gak hati Pak. Ilmu itu segala-galanya. Piye tuh? Imam Ghazali tegas mengatakan, lam nuhlak illa lil ilmi. Kita ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk ilmu, untuk ngaji, untuk mengerti maksudnya bahwasanya bi annallaha bi wahdaniyatillah, katakan semono ya. Bi annallaha ilahun wahidun la syarikalah wa bi anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan itu semua kan ya, hanya bisa kita capai dengan keilmuan. Terus ora usah kiai-kiainan lah, pokoknya langsung buka Qur'ane yo. Carane paham piye? Lah wong cek dawuh ulama tok butuh ulama lain untuk menjelaskan itu. Kayak tadi misalnya, kayak saya sampaikan, ta'alamu qabla donin. Apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari itu pada prakteknya juga harus membutuhkan ulama lain untuk menjelaskan itu, kemudian menjadi pemahaman bagi kita.
Lah kok mau tahu-tahu kita dengan sok-sokannya terus usah apa jenenge ulama-ulamaan langsung ae. Langsung. Quran langsung. Jempale kowe ngarang ae. Ngarang ae wis sembrono kowe semaput tenan kowe. Terus semaput tenan. Angel tenan Qur'ane. Ya, makanya lagi-lagi ngaji itu penting. Dan ya kita sebagai santri ya tenang, bijaksana. Wis pokoknya ya kayak wingi lho Kak sampaikan. Aku dari sekian banyak orang gawe takrife santri. Gawe takrife santri, itu aku paling seneng ini takrif yang dibikin oleh Sidogiri. Oleh Mbak Yahya Hasanin Nawawi, ya paling suka. Beliau kan mengatakan bisyahidi halihi wa may ya'tasimu bihablillahil matin. Wa may ya'tasimu bihablillahil matin. Santri itu kudu benar-benar ya tadi memahami Al-Qur'an dengan baik. Cekelan kelawan Al-Qur'an. Artinya yang memahami Al-Qur'an dengan baik dan kemudian mengamalkannya. Wa yattabi sunnata rasulihil amin. Selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahid. Dia tidak akan pernah menjadi garis kanan, itu tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin dia kemudian berada di posisi garis kiri. Dia akan selalu berada di tengah. Akan selalu berada di tengah. Gua lah banget gak mungkin. Entengan pol gak mungkin. Lah kamu udah terlalu entengan pol, masalah mesti. Kamu akan melanggar banyak aturan. Nah iya dah, man hamahaulal himai kan ya yusyik, bahaya, bahaya, paham ra? Lah kowe saiki misalnya kamu leda-lede ngopi rokokan yang tengah-tengah wong medan perang, diluk engkas kupingmu ilang mesti. Jelas. Nah. Ya positif kuwi. Artinya kita tetap harus berani. Kalau masalah kita harus mampu bergaul dengan siapapun, itu harus. Jangankan kok yang paling kiri, uang gak duwe agama, ada kudu tetap api, tetap lungguh ning sandingi. Tapi jangan kemudian kita ini tercerabut dari akar kita. Kita kehilangan apa ya? Dasar kita. Ini jangan. Iya, makanya ngaji yose. Sak durung mudolan ngaji yose. Nalika kamu mudolan, wis mari ngaji, aman awakmu. Kamu bisa mewarnai, tapi cukup sulit untuk kemudian diwarnai. Maka kamu wis duwe pedoman. Nah, kamu ngopo-opo wis dolan sing penting dolan sok golek pengalaman sing akeh. Warnamu gak jelas, Dul. Abu-abu ora, putih ora, ireng ora, Warnamu gak jelas. Nah, positif kuwi. Wis kok ngono-ngono kuwi lah, Pak. Pokoke sing ngati-ngati, bismillah ngati-ngati. Terus memaksa diri kita untuk meningkat. Jadi kun mustafidan kula yaumi ziyadata. Kun mustafidan kula yaumi ziyadata. Artinya jangan ada puas di antara kita. Wingi kan gak critakne to nang ning Bung Arep bola-bola. Lah iya. Apa meneh kowe awakmu lho? Aku lho. Bapak dipijeti Mas Lame. Mas Lame, Mas Lame Temanggung, Mas Lame dipijeti. Aku susah tenan ngene Kausar. Dewe Bapak, aku susah tenan ngene Kausar. Aku nginane ngrungokne Kausar ngaji. Weleke gak karuan. Koyok ngono kok iso ya dadi anakku. Malah bapakku gede dhewe. Bapakku gede dhewe. Anakku kok iso gak penak blas ngajine. Ya aku santai ae. Ya kita kan hanya tinggal meningkatkan gitu saja. Toh ya aku menyen ketoke ora pate bakat menyen bakat kuwi menyen hae iku. Tapi ya santai ae. Artinya jangan terus merasa puas. Dan harus selalu siap untuk diingatkan. Aku harus ngomong toh. Khuliqal mu'min itu kan mufattanan tawwaban nasiyan. Santri itu pancen gampang salah, paham ra? Gampang salah, tapi ya gampang tobat. Gampang keliru, gampang tobat. Tapi nek tobat ya lali neh. Lah nyatane ngono susunane mufattanan gampang dicoba to. Gampang terpengaruh. Santri yo ngono gampang terpengaruh, gampang katut, mari iku gampang tobat. Bar tobat lali neh. Iku tobat neh panggah balik neh. Tapi yang paling membedakan dari Kanjeng Nabi itu adalah tapi idza dzukira zakara. Idza dzukira zakara itu beda lho. Nah, wae. Winane aku yo mau ono wong ngeloni Gus Miftah. Itu ono santri, mbok santri sapa mau wong ngeloni Gus Miftah. Dualil salah pisan iku kosok pisan iki. Yang jalan lho. Lah apa sama aku gak nyotis pokoke ngono kuwi mulai. Dualil kleru. Wis gak omongi. Dalil ki angel aja atraksi aku. Apa namanya nyebut hadis kayak hadis populer. Iya lah iya makanya ini beda lagi kan.
Idza dzukira zakara. Dzukira iku tazkir, zakara iku zikr. Zikr maknane iling. Ketika diingatkan seorang santri, dinasihati, maka dia akan mudah untuk kemudian ingat, untuk kemudian sadar. Santri dilingi gak kena, wis jelas rada setengah kafir. Wis ora kok trimo ilang santrine rada kafir, santri dilingi gak kena piye? Apane dilingi gurune. Guru gak perlu ngilingi, guru cukup kedep ngono tok santri itu paham. Nggih. Ya iya to. Jare al-aqil yakfi bil isyarah. Aja sampai guru dadak duka, paham enggak? Aja sampai guru dadak ngamuk. Cukup dikedepi ngono nek santri tenan kudu paham. Oh iki gak pas aku. Gak pas aku. Iki aku keliru. Nang tiarap mesti ngono lho. Nang tiarap sosok macam-macam. Guru kuwi gak up-to-date iki. Apane gak up-to-date. Lha wis ngomong no, fa inna khata mursyidi anfa'ulahu min sawabihi fi nafsi. Gurumu salah itu tetap lebih benar dibanding awakmu, sok-sokan lho. Gurumu salah itu tetap lebih benar dibanding awakmu. Dari Imam Ghazali. Artinya, keputusan beliau hari ini yang mungkin kayaknya salah, ini pasti akan lebih bermanfaat bagi kita pada akhirnya nanti karena ketulusan loyalitas kita terhadap beliau. Nderek awake dhewe yang akan membuka semuanya. Tapi saangel-angel ngaji, wong iso ngalim lamun toh belum mampu menjelaskan pengajian itu semudah mungkin di hadapan masyarakat. Wong gak iso diarani ngalim, lek wong iso menjelaskan betapa mudahnya ngaji di hadapan masyarakat. Sing oleh ngrasakne angel ngaji kowe sing ngaji. Tapi bagi masyarakat awam itu harus terasa mudah. Harus, itu tugas kita. Lek wangun aja pisan-pisan KTP-mu mubaleh kan nek lah iya paling KTP-mu API petani wis API petani tandur sapa ya aja sok-sokan KTP-mu umur awakmu cekel polisi melanggar marka aja sampai kowe gara iriku polisi hanya gara-gara KTP ini pekerjaan mubaleh apa nih mubaleh apa-apaan. Bagaimana kita benar-benar mampu membangun jamiah ini dengan jamiah yang penuh dengan cita-cita dan juga jamiah yang ilmiah penuh dengan cita-cita. Oh dulu akhirnya militer. So sampai jamiahnya dhewe jamiah keramat-keramatan tok ae itu jamiah sing iya. Ya kok wingi gak contone PWNO. Lha mosok ono santri takoki misale, "Sampeyan kok iso 3 dinonan piye? Kok iso ono 7 dinonan piye?" Gak paham, ya sembus pokoknya ngene iki mbiyen mbah-mbahku wis ngene iki mbah-mbahku dulu cepet ae. Lah ya ora iso. Mergo apa yang kita lakukan itu kayak tadi tuh min ghairi wifqi sunnatin itu tidak bisa untuk kemudian bisa sempurna untuk baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mesti itu. Bahasa Sayyidina Umar itu tegas. Dawuhne. Uang itu apike nalika ana jenazah. Keluarga jenazah itu, keluarga mayit itu apike sedekah. Ngantisipasi coba-coba sing ana nang kubur. Sedekah 3 dina. Iku ya buka sawabuha ila sab'ati ayyam. Ganjarane sedekah 7 dina. Mangane 7 dina sedekah maneh. Gawe mangan maneh awake dhewe. Mergo sawabuha ya buka ila khamsi wa ishrina yaum. Sampai teko nyelawe dino. Awake nyelawe dino wis gak enek. Mergo kan sedekah ning hari ke-25 dari Sayyidina Umar iku ya qasabuha ila arba'in. Ade langsung potong kompas. Mari 7 dino langsung 40-an dino ben gak nemen-nemen lek ngrepoti. Paham ya? Ben gak nemen-nemen lek ngrepoti 40 dino. Sedekah ning 40 dino ya qasabuha ila mi'ah sampai hari ke-100. Makane nyatus enek. Kabeh ana dalile, kok ana dalile waut-autan. Nek ana dalile nyapa dilakoni? Lah iya toh. Kita ini harus melestarikan budaya yang ada di rumah kita selama itu tidak mukhalifun li syariah. Selama tidak mukhalifun li syariah. Tidak semua budaya yang ada di rumah kita itu kemudian selalu mukhalif. Lah ngitmu apa? Budayane awake dhewe iki awake dhewe mbiyen ngono Islam, wong Jawa iki ket mbiyen iki wis rada Islami. Wong Nusantara iki ket mbiyen wis rada Islami. Lah contone ya tulung tinulung. Tepo slira. Wong ana Islam wong wis ngono kuwi hawane, ana tangga lara wis gupuh. Ana tangga susah wis melu gupuh, melu susah. Cethuk wong monggo.
Wong ngono afsus salam, wa ibu ta'am. Wong ngono bahasa-bahasa ngono. Wong Jawa wis ngono kuwi. Tidak semua budaya kita kemudian mukhalifun syariah. Bahkan ada yang kemudian menguatkan itu semua. Jangan sok-sokan terus gak budaya-budayanan. Ini apa-apaan. Kemampuan Wali Songo untuk menyebarkan Islam adalah satu bukti bahwasanya Islam ini harus didakwahkan dengan benar-benar penuh kebijaksanaan. Nyatanya hasilnya paling moncer. Nyatanya wong sak Indonesia meh kabeh Islam. Artinya sebagian besar masyarakat Indonesia kan Islam kabeh. Kan barokah beliau. Barokah beliau itu mendakwahkan agama ini dengan sangat merdu, dengan sangat manis, positif. Waduh cuk, sok-sokan ae. Kenyataannya Islam di Indonesia adalah Islam yang paling berhasil. Kenyataannya seperti itu. Nah, ada biar macam gua lah haram, kafir, ada berat. Aku ngerokok itu kafir, tapi biar santai. Di santai aja wong kafir itu ya kafir itu lah cara bahasa kafir. Macam-macam kafir mana nih kan akeh. Petani yo kafir. Kafir itu mana nih petani? Kafir itu kan asal maknanya kan kafir itu menutup. Mana petani kenapa disebut kafir? Karena dia menutup tanah yang harusnya bisa kita lihat dengan mata telanjang ini ditutup dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pari, dan lain sebagainya. Kenapa kemudian orang-orang yang tidak menerima keimanan itu disebut kafir? Karena ketidakmampuannya untuk melihat nikmat-nikmat yang ada, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut. Saiki to disakralne. Akhirnya malah wong disebut kafir malah rodok ini tersinggungi barang. Kalau aku juga tersinggung plus aku sampai aku marani fasik yo kono nyapo ya. Nanti aku tahu ngaji nang nang PBNU. Belalah kesane ngalah ngaji nang kono suwi. Ngaji nang kono ku suwi. Gak mulai-mulai lah kan wis mulai kecut. Aku takok. Ngene kok gak oleh sak. Lah kok ternyata malah putune sing duwe. Lah putune sing duwe Gus Salam kan putune Muasis, putune Mbah Bisri. Ngokok dengan santainya nang mburiku. Ya aku melu lah wong putune rokok. Lah wae dhewe. Lah de putune sing duwe ngrokok ning kono aku ngrokok. Basan ngrokok, aku akhirnya di-screenshot sampai wong dikirimi. Aku kan gak tahu, aku kan wedi. Aku kan delok videoku dhewe wedi. Aku kan gak tahu delok videoku. Gak tahu. Lah aku di-screenshot di tuduhannya aku. Orang kan pada sesat mengikuti ustadz yang kafir karena merokok. Kita ustadz sih loh. Ustadz ini berat. Padahal kecil orang tahu celuk ustadz. Aku kecil pun tahu. Aku nggak tahu celuk ustadz. Nuan saya ustadz, aku malah bingung. Tat apa ya? Tat cepat apa? Nah, gak bisa. Ojo ustadz itu. Ustadz itu gelar istimewa Pak. Ustadz itu gelar istimewa. Ustadz itu kudu ngalim tenan. Celuk ustadz itu pancen kudu top-topan tenan. Ya awak dhewe itu akhir-akhir iki to. Downgrade. Ya di downgrade jenenge ustadz itu di downgrade. Tapi contoh Mas, aku malah kelingan kalian. Betapa pentingnya kadang-kadang branding. Seringkali kita ini salah. Kita ini kalah kok salah. Kita ini kalah dalam rangka membranding. Awak dhewe enggak ngerti. Ciri khas khosok isi awal itu tidak bisa kita tampilkan semasif mungkin. Contoh ya, gak usah ngel-ngel misalnya, sama gak usah ngel-ngel. Betapa hari ini semua orang menggunakan wazan tafa'ala ketika mendoakan orang misalnya. Masya Allah, tabarakallah. Itu apa namanya? Itu semacam branding yang luar biasa. Padahal masa awal itu kabeh endongannya itu mesti ya betul kalau menggunakan wazannya fa'ala. Tidak menggunakan wazan tafa'ala. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Tapi ini adalah kecakapan dalam branding. Saya nggak ngomong salah loh ya. Tapi ini kecakapan dalam membranding. Nah kita tidak punya branding. Makanya jenengan-jenengan yang sekarang hari ini lagi berkhidmat di media, branding ke-NU-an itu penting. Kata-kata ke-NU-an itu penting. Manusia jangan segan untuk menunjukkan diri kita. Jangan malu untuk menunjukkan kalau kita ini santri, kita ini NU. Jangan segan. Masjid kadang-kadang yo isin no. Tulis saya pelang. Nah, Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang isin. Oh kalah mbek bola-bola LDI.
Oh di uangnya papat yang gaya pelang. Sambil kalau MTA. Lah iya. Gak pede. Kowe nyapa gak pede? Pede ae. Kowe alal haki yo gak pede piye? Awakmu alal hak kok iso gak pede ku piye? Ya pede pasang play. Masjid Nahdlatul Ulama. Oh no. Pede mantep. Lah kowe mau masjidmu direbut wong baru geger. Padha mbek badek, badek. Badek ade gak ngawaki santai-santai, bahasa direbut wong liya ngamuk-ngamuk. Bahkan tadi ngono ki mau kowe mau kak omong mau misalnya. Kita ndak usah banyak menyalahkan orang lain. Kenapa? Misalnya kayak ada ekstremis misalnya. Ada orang-orang radikalis misalnya. Apakah mereka nggak ngaji? Ketika saya ditanya siapa yang salah? Yang salah kita. Kenapa kita tidak mampu membuat mereka itu tertarik untuk ngaji dengan kita? Kenapa pada akhirnya mereka itu harus ngaji dengan mereka? Apakah mereka nggak ngaji? Ya ngaji kan. Permasalahannya nyapa kok ngaji nih ono? Berarti kan ada yang salah dengan kita. Kita tidak punya iklan yang tepat. Padahal mereka semua pengen punya kedekatan dengan Allah Ta'ala. Mereka pengen kenal Tuhan. Lah kita di mana? Jamiah ini kan jamiah sosial kan? Jamiah keumatan kan? Jamiah kita ini. Mereka susah, kita di mana? Ya kita harus ada di sana. Misalnya kayak gini, kita musim-musim musibah, musim-musim masaib, musim-musim cobaan, ada longsor di mana-mana, ada banjir di mana-mana, ono pandemi dan sebagainya. Kita memang harus ada yang tugasnya di sana. Harus. Semakin dekat kita dengan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Mailul qulub tumbuh, mahabbahnya tumbuh dengan NU, mahabbahnya dengan panjenengan-panjenengan tumbuh, kemudian mahabbahnya dengan para masyayikh tumbuh. Selamat kabeh, beres kabeh. Harisun alaikumnya nyampe. Iya. Lah kita tidak ngawai, malah kita banyak menyerang mereka. Gak perlu hari ini kesel ada yang wong tukaran gak ilmiah ya. Tukaran gak ilmiah wis gadok maneh iki. Ya tukaran ya awake dhewe aku mbek awakmu. Lah iya, artinya iki tukaran sing sifatnya bukan kok dalam rangka tukaran mergo aku pegel ambek awakmu, awakmu pegel ambek aku, tidak. Tapi mencapai titik yang paling benar itu mana? Sebetulnya yang paling tepat itu mana untuk umat ini? Untuk diri kita, untuk umat ini, untuk keluarga kita itu mana? Lah iku jenenge rodok pantes iku jenenge mudzakarah, saling mengingatkan. Lah iki jenenge jidal. Iki jenenge jidal, geger tok kowe ning media. Kesel. Eman-eman kuota apa ora? Lah, tapi ora dijawab yo kadang-kadang gregeten apa ya. Yo iki. Padahal aku ya iling. Imam Auza'i itu tegas ndawuhne, "Idza aradallahu biqaumin syarran mesti a'tahumul jadal." Jadal. Master jadal. Wa mana'ahumul amal. Allah Subhanahu wa taala wis negdir kaum, negara kamane? Negara iki Arab sial. Negara iki Arab sobek. Biasanya dibukalah pintu gegeran. Nah, pintu padudon, pintu pokoknya kowe ora kaya aku berarti wa mana'ahumul amal. Kemudian semakin sedikit karya yang kita tampilkan untuk bangsa ini. Gegeran digiatno, karyanya enggak ada sama sekali. Pun itu berarti alamat awal Arab sial dari Imam Auza'i. Itu Arab sial awal. Lah, makanya hari ini fokus kita adalah bagaimana kita tampil semenarik mungkin untuk kemudian mereka mau ngaji dengan kita. Mau ngaji dengan teman-teman kita, mau ngaji dengan masyayikh kita, ya sudah begitu aja. Makanya tampilkan sebaik-baiknya. Jangan langkung paham itu. Aku udah desa mas ora paham, aku bicaranya ora ngerti. Lawamu luwih paham kuwi. Piye mriki tok menari, piye mriki tok saene. Oh, jelas iku. Kiye-kiye tok bahaya tenan ya awake dhewe. Lah ngurusi yo panjen aku kadang-kadang yo pegel ulil jawab kae kadang-kadang pegel. Tapi kadang-kadang nek gak dijawab yo pegel pisan ya. Gak dijawab yo gregeten. Iku karepe dhewe. Aduh, berat. Ya piye, gak dijawab yo menggemaskan, dijawab gua tenaga. Gak dijawab menggemaskan. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah kita yang kadang-kadang gak siap. Kita yang kadang-kadang nggak siap mau masa Yahudi di Lokno. Suatu ketika tahu si siapa ya lupa saya, nggak tahu saya namanya siapa sih. Tahu mengkritik Pondok Lirboyo. Wah ini pencetus generasi sesat misalnya. Nggak dijawab yo dijawab kok gua waktu.
Lah iya, dijawab minggu waktu. Ditampilkan alumni-alumninya, mau fotonya Mbah Yai Mustafa Bisri, Mbah Yai Said, Mbah Yai. Kan pegel lah dia. Lek Mbah Yai Said, Mbah Yai Mustafa ini santai-santai ya. Awake dhewe dadi santri sing semermet. Ayo ya geger tenan ayo dhewe, ya geger tenan. Tapi ya gak pikir-pikir ya api saiki awake dhewe berbenah. Berbenah. Yes, ayo kita ngaji sebaik-baiknya, kita tampilkan pengajian kita sebaik-baiknya untuk kemudian mereka mau ngaji dengan kita. Makanya itu ojo nganggo dalil pokoke. Artinya diilmiahkan betul. Kenapa kita kok begini? Kenapa kita kok begini? Kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus begini? Diilmiahkan betul. Ojo amen pokoke. Ya sing sepele wis ngono-ngono punya apa tahlilan. Bahkan Nabi tahu tahlilan kok men tahlilan ae. Nyapa yasinan. Bingung kowe mesti. Padahal kabeh iku ana dalile. Nyapo iku ana kabeh. Wis. Aja terus ya pokoke mbiyen ibu-ibu ini ibu-ibuku sing ngene iki mbiyen Mbah Putriku ya sing ngene iki ya. Mbah Putriku pokoke mbiyen Mbah Subhan mesti yasinan modar. Tapi lah ya jelas kiamat itu jelas. Aja ngono kuwi. Ya kalau sesama santri oke. Tapi ketika ini sudah ngomongkan dunia di luar santri, non santri ya kita harus benar-benar berpikir lah. Aduh kalau gak menarik maksudmu.